Sebelum melenggang ke Senayan, Lanyala merupakan sosok yang kontroversial terkait persoalan hukum maupun politik. Inilah daftar kasus kontroversi Lanyala. Pertama, menjadi tersangka kasus dana hibah Kadin Jatim. Saat menjabat sebagai Kepala Kadin Jawa Timur, Lanyala ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur tahun 2011 hingga 2014. Kedua, sempat melarikan diri ke Singapura. Selama proses hukum korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri, Lanyala sempat buron karena kabur ke Singapura hingga akhirnya dideportasi oleh otoritas setempat. Ketiga, sempat dijebloskan ke penjara. Lanyala sempat dipenjara selama proses hukum kasus dugaan korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur berlangsung. Keempat, dipecat dari Ketua PSSI versi KPSI. Pamornya makin tampak saat mulai berkiprah di PSSI. Di organisasi ini, ia sempat menjabat Komite Eksekutif, Wakil Ketua Umum PSSI, hingga akhirnya bisa menjabat sebagai Ketua Umum PSSI tahun 2015 sampai dengan 2016. Namun, Kongres Luar Biasa PSSI memutuskan untuk memaksa Lanyala mundur setelah dirinya diterpa kasus korupsi dana hibah pemerintah Provinsi Jatim. Kelima, penyebar hoaks Jokowi PKI, Kristen, dan Cina. Sorotan untuk Lanyala tak sampai di situ saja. Lanyala juga membuat pengakuan yang mengejutkan. Lanyala Mataliti mengaku bahwa dia adalah otak di balik penyebaran hoaks Presiden Jokowi keturunan PKI, Kristen, dan Cina. Keenam, ikut menyebarkan tabloid obor rakyat. Lanyala mengakui bahwa dirinya turut menyebarkan tabloid obor rakyat di wilayah Jawa Timur dan Madura yang marak di Pilpres 2014. Ketujuh, halalkan segala cara dalam berpolitik. Tabloid obor rakyat terbit pertama kali pada Mei 2014 dengan judul Capres Boneka, dengan cover utama karikatur Jokowi sedang mencium tangan Megawati Soekarno Putri. Majalah itu pula yang menyebut Jokowi sebagai keturunan Tionghoa dan kaki tangan asing. Lanyala, Ketua DPD RI kita, adalah orang yang penuh dengan kontroversi. Omongan orang seperti ini apa bisa dipercaya?